Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi panas banget nih. Gimana caranya kita menyikapi berbagai pertanyaan etis yang rumit soal kecerdasan buatan atau AI di dunia pendidikan. Ini obrolan yang penting banget buat kita semua loh. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang agak nyelekit ya. Dengan semua alat canggih yang ada sekarang, dari yang bisa bikin rangkuman otomatis sampai yang bisa nulis esai, kita ini beneran belajar lebih dalam? Atau jangan-jangan cuma jadi lebih jago buat kelihatan pinter doang? Nah, ini dia inti masalah yang akan kita bedah. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan besar soal teknologi, kita perlu mundur dikit nih. Kita harus sepakat dulu. Sebetulnya tujuan utama pendidikan itu apa sih? Kan bukan cuma soal ngejar nilai bagus kan? Menurut filsafat, kita ini lebih dari sekedar mesin pengolah informasi. Pendidikan yang sejati itu tujuannya mengembangkan kita seutuhnya. Kemampuan kita buat berpikir kritis, megang teguh nilai-nilai moral, nyambung dengan orang lain, dan pastinya terus bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kutipan dari filsuf Immanuel Kant ini pas banget buat ngegambarin poin utamanya. Ada sesuatu yang spesial di dalam diri kita, sebuah martabat yang harus jadi landasan setiap proses belajar. Kita ini bukan objek kosong yang tinggal diisi data, kan? Sekarang, kita coba bawa ide-ide keren tadi ke medan perang zaman sekarang. Munculnya AI di ruang kelas itu benar-benar menciptakan sebuah konflik etis yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Pertanyaannya kedengeran simpel ya. Boleh nggak sih siswa pakai AI buat ngerjain PR? Tapi jawabannya, wah rumit banget. Di mana coba batas antara pakai alat bantu sama berbuat curang? Nah, ini dia inti dilemanya. Kita lihat AI ini kayak kalkulator, sebuah alat buat mempermudah proses. Atau kita lihat ini sebagai jalan pintas yang justru merusak esensi dari belajar itu sendiri. Dan ini yang bikin makin pusing. Kalau misalnya, esai buatan AI ternyata isinya salah atau ngawur. Terus siapa yang harus tanggung jawab? Siswanya yang nggak ngecek ulang? Gurunya? Atau malah perusahaan yang bikin AI-nya? Akuntabilitasnya jadi kabur, dan ini bisa punya konsekuensi serius. Dengan semua pertanyaan pelik ini, jelas kita butuh semacam toolkit. Sebuah kerangka yang bisa jadi kompas moral buat kita menavigasi situasi yang serba baru ini. Yuk, kita lihat apa aja isinya. Alat pertama kita balik lagi ke konsep yang tadi, martabat manusia. Poin kuncinya adalah, dalam pendidikan, teknologi harus melayani siswa, bukan sebaliknya. Siswa itu subjek yang aktif dalam perjalanannya, bukan objek pasif yang cuma diproses. Bedanya jauh banget loh. Kita mau pakai teknologi buat memberdayakan pemikiran kritis dan perjalanan unik setiap siswa, atau kita cuma pakai teknologi buat menyeragamkan mereka jadi mesin penghasil tugas. Ini pilihan yang harus kita buat sadar-sadar. Alat kedua kita adalah etika itu sendiri. Gampangnya, etika itu studi tentang mana yang benar dan mana yang salah. Etika ngasih kita bahasa dan prinsip-prinsip buat ngambil keputusan yang bertanggung jawab pas lagi dihadapkan sama pilihan sulit. Oke, toolkitnya udah siap. Sekarang, ayo kita coba terapkan kerangka etika ini langsung ke masalah AI yang lagi kita hadapi di dunia pendidikan. Coba deh, kita lihat bareng-bareng. Prinsip kejujuran akademik itu tetap ada, tapi tantangannya beda. Dulu soal nyontek dari teman, sekarang soal pakai AI buat nulis esai utuh. Prinsip keadilan juga sama. Dulu risikonya guru yang bias, sekarang risikonya bias yang tersembunyi di dalam algoritma AI. Jadi prinsipnya sama, arenanya aja yang baru. Sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Gimana caranya kita memastikan semua teknologi pendidikan itu benar-benar menguatkan nilai kemanusiaan kita, bukannya malah mengerusnya. Untungnya kita nggak perlu mulai dari nol. UNESCO sudah merumuskan 4 prinsip penting untuk AI yang etis. Teknologi harus melayani manusia, kita harus paham cara kerjanya, harus adil buat semua, dan yang terpenting, manusia harus tetap jadi penanggung jawab utamanya. Ini bisa jadi peta jalan kita ke depan. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang paling mendasar. Setelah semua obrolan soal algoritma, data, dan platform canggih, tujuan akhir pendidikan itu nggak pernah berubah. Tujuannya adalah membantu kita menjadi manusia yang lebih utuh. Teknologi pada akhirnya hanyalah alat. Nah, bahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Saat Anda, entah sebagai siswa, pendidik, atau siapapun di era digital ini menggunakan teknologi, di mana Anda akan menarik garis batas antara inovasi yang memberdayakan dan ketergantungan yang malah merugikan? Jawaban Anda akan ikut membentuk masa depan kita semua.